Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis 27 Oktober 2021 bertepatan dengan malam ke-20 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada babul haid. Dijauhkan bisa? Berisik, dijauhkan. Maka di dalam pembahasan babul haid ini kita masuk kepada hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalat inni ustahadu fala athuru afada'us salah qala la inna dhalika irqun walakin da'is salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha thumma tasili wa salli wa fi riwayah wa laysa bil haidati fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata fiha fa idza dhahaba qadruha fagsili anki ad-damma wa sholli. Maka hadis yang pertama tentang permasalahan haid, dan permasalahan haid maknanya sudah jelas, permasalahan yang ma'ruf bagi kaum Hawa, yang mana Allah menjadikan kepada mereka khusus, tidak menjadikan kepada para rijal dari Bani Adam. Maka permasalahan haid di dalam syariah itu ada dua. Ada haid yang memang dia itu haid, dan ada istihadah, saudarinya dari haid yang hukumnya berbeda keduanya. Maka di hadis Aisyah yang pertama ini kita membahas tentang perbedaan haid dengan istihadah dari segi hukum. Maka berkata Aisyah bahwa datang Fatimah bintu Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi. Maka dia mengatakan, aku perempuan yang istihadah. Apa ada usah? Apakah aku meninggalkan salat? Kata Nabi, la, tidak. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa haid yang bukan haid dinamakan istihadah, dia itu tidak membatalkan salat. Maknanya masih diharuskan untuk melaksanakan salat, tidak boleh ditinggalkan. Lalu apa istihadah? Istihadah diambil dari wazan istif'al, maknanya bukan haid yang hakiki, tetapi dia adalah seperti mencari haid. Maknanya dia hukumnya bukan seperti haid. Adapun istihadah, dia adalah darah yang keluar dari sistem yang dikhususkan kepada perempuan dari sistem kehamilan mereka, yang mulai dari rahim kemudian masuk kepada lubang vagina. Maka disitulah tempat dari istihadah. Maka istihadah banyak penyebabnya. Dari segi kedokteran, pertama, perempuan yang kebanyakan belum menikah dan umurnya mulai membesar 20-an lebih, maka kadang-kadang istihadah.
Dan juga yang kedua, bisa jadi memang ada aorta, urat yang besar, yang mana dia itu terpecah baik di dalam vagina ataupun di saluran vagina yang menuju kepada rahim, maka dia itu pecah dan keluar. Ataupun bisa jadi dia adalah perbuatan syaitan, dan ini banyak. Syaitan berbuat kejahatan kadang-kadang dengan sendirinya dan kadang-kadang dibantu oleh manusia dengan hasad, iri, dan dengki, dengan tujuan untuk yufariqu bainal mar'i wa zaujih, menjauhkan laki-laki dengan perempuan yang sah dikarenakan hasad. Maka bisa jadi syaitan menjadikan darah itu keluar, maka pengobatan dari istihadah pun banyak. Bisa dari kedokteran, diperiksa apakah ada terjadi pendarahan, maka bisa diobati pendarahan tersebut. Ataupun kalau memang dikarenakan syaitan ataupun jin, maka bisa diruqyah ataupun dibekam. Maka ini makna al-istihadah. Maka di sini dari segi hukum, aku orang yang istihadah ya Rasulullah, maka bolehkah aku meninggalkan salat seperti haid? Dijawablah, tidak. Langsung disebutkan sebabnya. Inna dzalika irqun, bahwa itu adalah irq. Maksudnya darah yang keluar dari aorta ataupun dari luka ataupun dari sebab-sebab yang kami sebutkan tadi. Maka dia bukan darah haid. Walakin da'is salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Namun jika dia itu sudah menjadi darah haid, maknanya telah masuk waktu haid yang ditentukan oleh perempuan. Setiap perempuan sendiri mengetahui kapan waktu haidnya. Lebih mengetahui daripada kita sebagai suami, bahkan dari ibunya. Karena dia mengetahui dirinya sendiri. Haid itu secara normal datang setiap bulan, maka dia mengetahui kapan datang bulan, maka dia mengetahui kapan waktu haid. Maka di sini haid jika datang kata Nabi, maka da'is salah, tinggalkan salat. Hukumnya tidak boleh salat. Jadi hukumnya bukan permasalahan malas salat. Jika dilihat mulai dari anak-anak di sini memahamkan masalah haid, dilihat ibunya tidak salat atau di bulan Ramadan berbuka, maka jangan ikut-ikut buka. Dan jangan ikut meninggalkan salat. Karena itu kekhususan hukum perempuan, dilarang untuk melaksanakan salat dan dilarang untuk melaksanakan puasa. Mana dalilnya? Nabi mengatakan da'is salat, tinggalkan salat, tidak boleh salat. Qadral ayyam, sekedar dari hari-hari yang memang sudah ma'ruf bagi perempuan tersebut. Semua perempuan mengetahui keadaan haidnya. Maka di sini dibedakan oleh Nabi, menandakan bahwa hukum istihadah berbeda dengan hukmul haid. Tinggal masalah haid itu apa sih? Tadi istihadah telah kami sebutkan, maka haid dia adalah masuk kepada pelajaran biologi masalah, di mana setiap bulan itu yang namanya indung telur, dia mengeluarkan sel telur untuk dibuahi. Bagi perempuan yang mempunyai suami, maka suami membuahinya dengan sperma, maka dia akan bertemu antara sperma dengan indung telur ataupun kandung telur di rahim. Maka akhirnya terjadilah pembuahan dan menjadi anak. Maka di saat perempuan yang normal dan dia melaksanakan haid, maknanya si sel indung telur itu keluar dari indung telur dan sel ini berjalan keluar dari sarangnya menuju rahim. Dan di rahim dia menunggu pembuahan dari sel sperma laki-laki. Di saat dia sudah menikah, maka
menunggu. Jika dia masih jomblo, ya menunggu siapa? Tidak ada yang datang kepadanya. Maka akhirnya karena dia duduk di rahim dan memang belum menikah misalnya, masih jomblo, akhirnya dalam waktu tertentu sekitar sebulan, indung telur ini tidak mendapatkan sel sperma, akhirnya dinding-dinding dari rahim yang tadinya sudah siap jika datang sperma untuk membuahi, maka karena memang tidak ada, maka mereka menggugurkan dirinya. Mulai dari sel telur itu sendiri akan mati, dan juga dinding-dinding dari rahim pun akan menggugurkan. Terjadilah pendarahan yang dinamakan dengan haid. Maka haid itu sistem reproduksi dari perempuan yang merupakan kebaikan bagi perempuan. Karena jika tidak ada itu berarti telah menopause. Apa menopause? Afwan, telah expire. Perempuan yang tidak bisa melahirkan anak lagi karena tidak ada indung telur. Dan tidak ada haid, maknanya sudah tidak bisa hamil. Maka beruntunglah perempuan-perempuan yang haid, dan bahkan dari segi kesehatan, haid itu Allah jadikan dia bagaikan berbekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya. Sehingga tubuh akan membuat darah baru. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki tidak ada pengeluaran darah kotor, maka dengan dibekam, perempuan menurut kedokteran, dia mengeluarkan darah-darah kotor ini dari tubuhnya. Maka inilah perbedaan antara istihadah dengan haid. Dari segi sifat. Maka darah istihadah dan darah haid dari segi sifat berbeda. Darah haid ma'ruf karena tadi pengguguran dari rahim dan sel telur, sehingga dia pertama hitam legam. Dan ini kita tidak mengetahuinya, hanya sekedar mempelajarinya. Belum pernah saya haid. 1 pekan pun dan sebagainya. Dari mana kita mengetahui? Dari pelajaran yang kita pelajari. Pertama, darahnya sangat pekat, kental. Kedua, warnanya merah kehitaman. Ketiga, berbau busuk. Maka di sini menjadi pendalilan jelas perbedaan haid dengan yang lainnya. Adapun al-istihadah, dia karena dari aorta yang terluka ataupun terbuka sehingga keluar melalui rahim dan ke lubang vagina sehingga keluar dari vagina seperti haid, namun sifatnya lain. Maka dia pertama darah segar. Dan yang kedua karena dia darah segar tidak bau dan tidak warnanya hitam legam, maka dari sini sifat yang berbeda tentang permasalahan darah haid dengan darah istihadah. Adapun dari segi hukum di dalam hadis Aisyah ini baru disebutkan bahwa Fatimah bintu Abi Hubais di saat bertanya, aku perempuan yang haid, maka bolehkah aku meninggalkan sholat? Tidak, harus sholat. Lalu bagaimana jika anti dalam keadaan haid baru anti berhenti sholat sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan? Maka semua perempuan mengetahuinya. Kemudian di sini ada dari segi fikih, sumatasili wasolli, bahwa perempuan jika haid maka dia jangan langsung sholat. Apa itu? Dia mandi terlebih dahulu, baru setelah itu sholat. Dan mandinya dengan jelas meyakini bahwa haidnya itu sudah selesai dengan datangnya warna keputihan. Dan ini semuanya hanya teori bagi saya, karena belum pernah mengalami, dan itulah yang diinginkan di dalam syariah. Maka poin di sini bahwa darah haid menyebabkan perempuan tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Kapan dia sholat kembali? Iktasili wasolli, harus setelah mandi. Lalu kapan mandinya? Ya mandinya setelah tidak terlihat darah lagi dan terlihat baydo, putih, bersih. Maka di sini barulah dia mandi. Jadi mandi pun tidak sembarang mandi, harus melihat putih bersih,
baru setelah itu mandi. Dan di riwayat disebutkan walaisa bil haidah. Maka di saat menanyakan kepada Nabi istihadah, hukum istihadah, maka dikatakan itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Maka ini menjadi pendalilan juga, tinggalkan salat bagi yang haid. Fa idza dhahaba qadruha sili anki ad-dama wa shalli. Maka jika telah selesai, maka mandilah, baru kemudian salat. Kalau bisa agak jauh suaranya agar tidak masuk. Selesai hadis pertama dari Aisyah. Di sini faidahnya hukum istihadah dan juga hukum haid. Dan juga bagaimana cara perempuan selesai dari haidnya, kapan sholat, setelah mandi, kemudian bisa sholat. Hadis yang kedua, an Aisyah anna Ummah Habibata ustuhidat sab'as sinin. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an dzalik. Fa amaraha an tasila faqala hadza irqun fa kanat tagtasilu likulli shalah. Soal yang kedua dari sahabiyah di hadis yang kedua dari Umdatul Ahkam, masih dari Aisyah. Kalau tadi Fatimah, sekarang Ummu Habibah. Di sini dia menanyakan tentang permasalahan haidnya. Afwan, tentang permasalahan istihadahnya. Semua mati. Maka dikatakan Ummu Habibah itu istihadah 7 tahun. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa perempuan ada yang istihadah terus-menerus. Mungkin karena tidak diobati, atau seperti tadi sebabnya dengan gangguan jin dan sebagainya, yang jelas bisa perempuan itu berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tergantung kepada darah yang keluar. Jika memang darahnya itu tidak kental dan sebagainya, maka istihadah. Maka di sini Ummu Habibah 7 tahun dalam keadaan keluar darah. Maka di saat bertanya kepada Nabi tentang hukumnya, maka dikatakan oleh Nabi, hada irqun, bahwa dia bukan haid. Minta fatwa kepada Nabi, dikatakan istihadah bukan haid ini. Lalu bagaimana hukumnya 7 tahun itu? Fa amaraha an tagtasila. Maka diperintahkan untuk mandi. Karena keluar darah terus dari Mrs. V-nya. Dan itu adalah perkara yang muskilah, perkara yang kotor. Bagaimana sholat dan dia mengucur terus seperti itu? Maka diperintahkan oleh Nabi, fakanat tagtasilu likulli sholat. Maka dia itu melaksanakan mandi pada setiap sholat. Maka di dalam hadis Ummu Habibah kita mengambil faidah. Faidah yang pertama, lalu bagaimana hukum perempuan yang istihadah selain dia terus melaksanakan sholat? Maka diperintah untuk mandi setiap datang waktu sholat. Dan Ummu Habibah yang memahaminya, dikatakan aku mandi, dan dia mandi setiap melaksanakan sholat. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan, maka di sini yang menjadi pendalilan adalah mandi. Ini fatwa Nabi dan dia tetap melaksanakan sholat. Maka ini hadis yang kedua, bisa jadi haid istihadah itu terus menerus. Dan ini adalah ujian dari Allah kepada Ummu Habibah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga. Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Maka di dalam hadis ini dari Aisyah yang ketiga, dohirnya masuk kepada haid atau tidak? Jawabnya, dohirnya tidak ada. Namun di sini mengatakan, kata Aisyah, dulu aku mandi, aku dan Rasulullah min ina'in wahid kilana junub.
bahwa aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kata Nabi, kata Aisyah, aku berdua dengan Nabi mandi dalam satu jolang. Maka kami mandi dalam keadaan satu jolang dan keduanya dalam keadaan junub. Gak apa-apa. Stabil. Ini ada adaptornya. Maka di dalam hadis ini tidak ada pendalilan tentang permasalahan haid. Namun yang menjadi pendalilan di sini adalah bahwa permasalahan mandi junub diperbolehkan laki-laki dengan perempuan mandi bersama. Jadi boleh laki-laki perempuan mandi bersama. Boleh apa tidak Mora? Laki-laki perempuan mandi bersama. Kamu mandi dengan adikmu, boleh. Bolehnya sama siapa? Dengan istri. Hasan. Kalau mandi dengan adiknya, nggak boleh. Maka di sini yang diinginkan hadis tentang haid, bukan hadis tentang hadis tentang mandi junub, tidak disebutkan hadis tentang haid. Namun tidak apa-apa, mendapatkan faidah di sini hadis tentang mandinya Aisyah bersama Nabi. Pertama, diperbolehkan suami istri mandi bareng. Mana dalilnya hadis ini? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi bersama Aisyah. Dan keduanya dalam keadaan junub dalam satu nampan. Sehingga sesama keduanya menuangkan air dari satu bak, satu jolang. Apalagi zaman sekarang sudah ada tedmon, satu shower, berdua gantian. Maka ini adalah perkara yang halal, mubah. Maka di hadis yang ketiga, wallahu a'lam bagaimana penulis di sini memasukkan hadis ini, dimasukkan kepada hadis haid, namun dohirnya tidak ada pendalilan haid sama sekali.